Oke, halo selamat siang semuanya. Jadi kita bakal mulai aja. Sekarang udah pertemuan ke-10 ya. Jadi di pertemuan 10, kalau yang kemarin kita bahas tentang while loop ya. While loop kemarinnya lagi udah bahas for loop. Kalau dari yang kemarin-kemarin, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak ya? Atau ya udah kita lanjut aja. Sebenarnya kita hari ini bakal ngulang-ulang lagi. Belum ada materi baru. Dan kita bakal latihan tentang for loop sama while loop. Oke, mungkin ini aku bakal ngulang lagi aja ya. Bakal ngeulas ulang singkat aja. Kalau kemarin kan for loop. Kalau for loop itu berarti digunakan untuk iterasi di mana kita udah mengetahui jumlah iterasinya. Oke, di mana kita udah mengetahui jumlah iterasinya. Terus perulangannya itu dalam suatu collection seperti list, string, atau range angka. Gitu. Terus kalau misalkan while loop itu adalah itu tuh kita nggak tahu kapan iterasinya itu sebanyak berapa, itu nggak tahu. Oke, oke MK. Oke. Eh, oke lanjut. Jadi kalau tadi for loop itu udah mengetahui jumlah iterasinya. Terus kalau misalkan while loop itu berarti kita nggak tahu jumlah iterasinya berapa asalkan suatu kondisi itu benar. Itu bedanya for loop sama while loop. Nah, misalkan aja kayak contoh ini, misalkan kan kita memberikan suatu inputan. Kalau misalkan dalam suatu game, misalkan kamu pengen lanjut apa enggak, iya atau tidak, gitu. Ntar penggunanya diminta ngetik iya atau tidak. Terus, eh terus ketika jawabannya itu belum ya, ketika jawabannya itu belum ya, maka si si Pythonnya itu bakal minta terus, apakah Anda ingin melanjutkan, Anda ingin melanjutkan. Nah, kalau jawabannya itu sama dengan ya, ini berarti kalau misalkan jawabannya iya, berarti kan ini gagal ya, kondisinya ini gagal. Jadi while-nya bakal berhenti. Oke, ini kurang lebih sama yang aku jelasin tadi. Hmm, oke ya intinya kayak gitu sih sama. Intinya yang sudah aku jelasin dari awal. Oke, ini for loop ketika kita sudah tahu batasan perulangan. Kalau while loop emang lebih fleksibel untuk situasi di mana kondisi penghentian perulangan tidak pasti di awal. Gitu. Jadi gitu intinya. For loop, kita tahu batasannya, jumlah perulangannya berapa. Kalau while loop, itu lebih fleksibel. Dan kita nggak tahu tuh seberapa iterasinya, seberapa banyak. Yang penting asal kondisinya true aja. Kalau misalkan ada kondisi yang nggak true, itu bakal langsung berhenti. Oke. Kita ini kayaknya bakal banyak latihan, tapi seperti yang kita tahu, kayaknya latihannya bakal berulang juga. Ini juga kayaknya, seingatku kayak ini udah pernah hitung konsonan dalam suatu string. eh kita sekat aja cepet ya. Ada suatu inputan, dan kita bakal menghitung suatu output konsonannya itu ada berapa di dalam kata Python programming. Konsonannya ada berapa, gitu. Oke, kita bisa saja mendefinisikan dalam bentuk suatu fungsi ya. Dalam suatu fungsi, fungsinya itu adalah hitung konsonan. Parameternya adalah suatu string. Stringnya ini berarti adalah yang kita inputin, yang kita masuk ini, yang Python program ya bebas sih. Kalau ini contohnya adalah Halo Dunia. Nah,
Suatu konsonan kan kita definisikan dulu. Ada suatu variabel, nilainya adalah konsonan. Konsonan ini tuh kan bisa selain A, I, U, E, O ya, selain A, I, U, E, O. Terus kita ngeset dulu nih, set count-nya berapa. Di awal kita ngeset count-nya, pertama kan belum ngitung kan, jadi masih nol dulu. Terus kita bakal ngeiterasi, kita bakal mengulang suatu string. String yang ini, string yang inputan dari parameter, kita bakal ngeiterasi, bakal diiterasi. Maka dari itu kita ngeiterasi char in string karakter dalam suatu stringnya. Karakter H, A, L, O, koma, dunia gitu. Nah, kita ngecek nih kondisinya. Apakah charnya itu di dalam suatu konsonan? If char in konsonan, nah kita cek kalau misalkan iya, count-nya bakal bertambah satu. Kalau semuanya bakal terus berulang, diiterasi sampai terakhir. Kalau udah selesai count-nya, dia bakal return count. Tuh ya ini sejauh ini bisa lah. Cari angka terbesar dalam list. Oke, oke ini kayaknya belum ya. Oke, ini kayaknya, nah kita si komputernya itu meminta kita untuk memasukkan list 5 angka. Oh, kita pertamanya nganu ini dulu berapa angka yang mau di list, berapa jumlah elemennya. Misalkan 5. Kalau 5 nanti bakal ngiterasi sebanyak 5 kali. 5 kali buat meminta input 12, 23. Ini bebas ya, bebas. Terus kita bakal membandingkan antara kelima ini mana yang paling besar. Yang paling besar ya pasti kan 30. Nah, gimana tuh caranya? Gimana caranya biar menghasilkan 30? Nah, kita bisa aja bikin suatu fungsi nih. Cari angka terbesar. Cari angka terbesar. Nah, tadi kan kita bisa aja mendefinisikan. Ini aku bikin aja. Bentar. Kita bisa aja mendefinisikan itunya. Oke, ini. Nah, kita bisa aja bikin suatu list dulu nih. Listnya misalkan segini. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Kita bikin suatu list. Nah, kita panggil fungsinya cari angka terbesar. Ini buat alurnya kira-kira udah paham semua lah ya. Kita cari angka terbesar. Pertama kan kita ngaksesnya yang indeks pertama dulu nih. Indeks yang pertama berarti ada 1, indeks selanjutnya ada 2. Nah, indeks yang pertama, terus eh terus kita iterasi per karakternya. Apakah ada suatu, apakah apakah eh, setiap iterasinya itu lebih besar dari angka 1? Ini kan yang terbesar itu kan yang pertama dulu nih. Kita asumsikan yang pertama dulu. Nah, terus selama iterasi, apakah selama kita ngeiterasi ada yang terbesar dari 1? Oh, ada banyak. Oh, ada. Yang pertama kan kita ngeiterasi 1. Oh, 1. Bentar. Oh, 1. Kan 1 lebih besar dari 1 kan skip kan. Gagal kan. Terus akhirnya iterasi yang kedua. Yaitu 2. Apakah 2 lebih dari 1? Apakah 2 lebih dari 1? Benar kan? Terus berarti terbesarnya ganti 2. Terbesarnya ganti 2. Terus iterasi berikutnya 3. Apakah 3 lebih besar dari 2? Oh benar, berarti terbesarnya adalah 3. Jadi dia bakal nge-update terus terbesarnya sesuai memenuhi kondisi yang ini. Terbesarnya bakal nge-update terus. Menjadi 3, jadi 4, jadi 5, jadi 8, 9, 10. Sampai nanti ketika iterasinya sudah selesai, terbesarnya itu akan diisi oleh angka 10. Gitu. Jadi kalau aku print, ya angka terbesarnya adalah 10. Gitu. Menyaring angka ganjil dari list. Berarti ini menentukan ganjil aja sih. Ini berarti udah pernah ya. Aku kayaknya skip aja.
Ini menentukan angka ganjil di list. Karena kan ganjil rumusnya adalah berarti dia mempunyai modulus ya. Dia mempunyai sisa bagi. Jadi kalau misalkan sisa baginya itu bukan sama dengan nol, berarti dia ganjil. Ganjilnya di append. Ini kurang lebih kayaknya aku asumsikan kalian udah paham ya. Ini kayak ada suatu list isinya angka-angka. Terus kita menentukan gimana sih angka ganjilnya tuh apa aja. Maka dari itu kita akan nge-for loop terhadap listnya. Terus setiap iterasinya itu kita modulus terhadap dua. Apakah angka tersebut, eh, apakah angka tersebut itu, gimana ya? Apakah angka tersebut itu mempunyai sisa hasil bagi gitu? Mempunyai sisa hasil bagi. Kalau punya kan berarti dia ganjil tuh. Kalau nggak punya dia genap. Nah, kalau ini memenuhi list ganjilnya dia bakal append. Append tuh dia bakal nambahin sampai nanti return, sampai nanti for loop-nya selesai. Habis itu ngecetak list ganjilnya. Jadi ntar ini outputnya adalah 357. Oke, bentar. Pola bintang berpola segitiga terbalik. Ini juga kurang lebih udah pernah ada ini. Ntar aku coba ini coba itu ya kayak coba cari soal di luar ya. Karena kurang lebih itu udah pernah. Ntar. Bentar. Ini tuh aku kayak kalau kalian pengen belajar latihan lebih, ini aku merekomendasikan ada suatu website. Itu ada HackerRank. HackerRank tuh intinya dia bakal memberikan suatu latihan dan itu macem-macem. Kayak karena kita sekarang belajar loop, bentar. Hmm, Oke, tapi ini sebenarnya kalau kalian mau, ini kebanyakan menggunakan bahasa Inggris sih. Oke, tuh. Oke, Osa, kamu tertarik pengen ngerjain HackerRank atau lanjut aja materinya?
Aku tahu ini kayak soalnya lebih susah, tapi ya itu menggunakan English. Kalau kamu mau, atau ya udah ngulang-ngulang aja. Waduh, oke. Kayak kalau kamu tertarik ya, kalau misalkan kamu berubah pikiran, mungkin di rumah kamu bisa cek website namanya HackerRank. Itu sebenarnya menyediakan berbagai macam soal, berbagai macam materi. Bisa lo bisa ini ya, ini berdasarkan teman-teman aku yang kuliah juga. Teman-teman aku yang kuliah juga pakai HackerRank buat buat ngerjain ini. Iya, iya, enggak. Jadi eh, emang agak susah gitu. Nah, ini berbagai macam materi. Ada Python if else, arithmetic operator, division loop function. Ini sebenarnya soalnya lebih menantang. Ada tingkatnya, ada low, medium, sama high. Kalian bisa mencoba. Ntar. Oke, mungkin ini bisa jadi kalian preferensi. Oke, ini kayak sih udah pernah. Oke, kalau yang ini, soal yang menampilkan faktor bilangan, kalian masih ingat gak faktor bilangan tuh sistemnya gimana? Caranya gimana? Faktor bilangan dari angka 12. Berarti kan 12 itu adalah suatu perkalian dari 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Bener kan? Jadi output yang diharapkan adalah kayak gini. Nah, gimana caranya kita bikin suatu program untuk menghasilkan faktor bilangan tersebut? Oke, coba kita langsung aja bahas. Kalau kalian ingat materi matematika buat menentukan buat menentukan faktor bilangan itu kan aku jujur udah lupa sih. Tapi nah kita bisa pakai ini nih rumus yang ada di sini. Tampilkan faktor dari suatu angka 12. Oke, pertama kita initiate dulu suatu variabel faktor yang itu di mana itu adalah suatu list. Kemudian kita nge-for loop, bakal nge-for loop suatu angka suatu angka yang dimulai dari angka 1 sampai angka n tambah 1, berarti 13. Kita bakal nge-for loop dari angka 1 sampai 13. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ya, ingat ya. Kalau nge-for loop sama in range kan angka terakhirnya nggak ikut. Angka terakhirnya nggak ikut. Gitu. Oke, terus lanjut. Hmm, oke, setelah itu eh kita bakal ini. Kita bakal ngecek. Kita bakal ngecek 12 di modulus sama setiap iterasi tadi. Tadi kan kalau iterasi aku ketik ya, iterasinya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini tuh semuanya bakal diiterasi nih, bakal diiterasi iterasi satu persatu. Nah, ketika diiterasi, dia bakal ngecek conditionnya. Apakah N dibagi modulus itu sama dengan nggak punya sisa, sisanya nol, nggak punya sisa. Nah, kalau misalkan nggak punya sisa, itu kan berarti sama ajanya itu adalah faktornya. Faktornya, bener nggak? Misalkan kita satu-satu deh, 12 bagi satu, oh nggak ada sisanya. Berarti satu itu adalah faktornya, bener kan? Satu itu adalah faktornya, bener. 12 bagi dua, oh nggak ada sisanya. Berarti dua masuk faktornya. 12 bagi 3, oh nggak ada. Oh berarti masuk. 12 bagi 4, oh masuk. 12 bagi 5, itu ada sisanya kan? Ada sisanya. Karena ada sisanya, ini bakal di skip. Bakal ngulang lagi. Lanjut ke 6. 12 bagi 6, oh bisa. Oh berarti masuk. Masuknya ke append ini ya. Append. Jadi faktornya itu dia bakal nge-append. Kalau misalkan ini sesuai. Lanjut 7. 12 bagi 7, oh nggak bisa. Itu ada sisanya. 12 bagi 8 ada sisanya juga. 12 bagi 9 nggak bisa, 10 nggak bisa, 11 nggak bisa.
Nah, 12 berarti diri sendirinya bisa. 12 bagi 12 kan gak ada sisanya. Jadi rumusnya adalah iterasi, kita ngeiterasi dimulai dari angka 1 sampai ke angka n-nya ini, lalu masing-masing dibagi. Bisa atau enggak? Ada sisa atau enggak? Kalau nggak ada sisa, dia bakal ngapain? Nah, itu yang namanya faktor. Faktor dari suatu angka. Oke ya. Terus, oke, temukan angka dalam rentang yang prima. Temukan suatu angka dalam rentang yang prima. Intinya dia bakal ini, kita bakal ngasih suatu rentang start sama end, lalu di antara rentang itu angka primanya mana aja gitu. Intinya gitu. Nah, ini kan gini, angka prima dalam rentang sekian itu berapa? Angka prima tahu kan? Yang dibagi angka satu sama angka itu sendiri. Jadi ada 11, ada 13, 17, sama 19. Oke? Nah, gimana caranya? Oke, coba kita bikin suatu fungsi ya. Fungsi angka prima dalam suatu rentang. Rentangnya, jangan lupa, ini karena parameternya ada dua. Parameternya ada dua, start sama end. Jadi ini yang dimasukin juga harus dua angka. Karena ada dua parameter, start sama end. Oke, pertama aku mau nge-initiate dulu. Initiate suatu list, suatu variabel prima, kemudian itu bentuknya adalah suatu list. Kayak gini, cara nge-initiate pertamanya. Terus aku mau nge-for loop nih. Nge-for loop dulu dengan range-nya adalah start sampai end. Jadi kalau mau nyampe end berarti kan harus n+1 biar sampai ke n-nya gitu. Oke, setelah diiterasi, eh, kita bakal ngecek apakah setiap iterasinya itu lebih dari satu. Oke, oke bentar. Lebih dari satu. Oke, bentar, bentar. Hmm, ini maksudnya apa ya? Bentar. Oh gini. eh Terus kita bakal pertama kita bakal ngecek dulu, mau ngecek dulu apakah dia lebih dari satu. Karena kan kalau satu tuh kan nggak termasuk angka prima ya. Angka prima kan dimulai dari dua. Oke, jadi kita mulainya dari angka dua. Jadi satu nggak dihitung. Terus eh kita bakal nge-for loop. Kita bakal nge-for loop dengan suatu range karena mulainya dari dua. Jadi kita mulainya dari dua. Mulainya dari dua sampai tadi iterasinya num ini, iterasi num dipangkatkan setengah, dipangkatkan setengah itu sama dipangkatkan setengah itu sama aja kayak akar dua nggak sih? Kayak akar. Paham nggak sih kalian kalau misalkan aku gambar dua pangkat enggak gimana sih? Dua pangkat setengah. Ini kan bacanya kan misalkan dua pangkat setengah. Dua pangkat setengah itu kan sama aja kayak 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 akar dua. Akar dua ini kan dibacanya kan dua pangkat satu per dua, ya kan? Nah, gitu, gitu. Oke. Nah, kita bisa ngasih range dimulai dari angka 2 karena tadi startnya 2 sampai chord dari suatu iterasinya ini, tapi ini dibulatkan ya, karena ini bentuknya in, nanti hasilnya dibulatkan, lalu ditambah satu.
Terus, kalau misalkan karakternya yang tadi dimodulus sama yang ini, itu sama dengan nol, itu langsung break aja. Langsung break aja, berarti itu berarti itu adalah bukan angka prima. Berarti itu bukan angka prima. Nah, kemudian kalau yang misalkan selain nggak masuk ke dalam for loop ini, berarti kan masuknya else. Itu berarti angka prima. Kita contoh aja lah ya. Misalkan rentangnya 10 sampai 20. Kita berada di posisi rentangnya 10 sampai 20. Kita berarti kan ini 10 setengahnya berarti 21 ya. 21. Pertama kita ngeiterasi yang pertama dulu. Berarti kan iterasi pertama. Iterasi pertama, numnya kan sama dengan 10. Numnya sama dengan 10. Oke? Oke, iterasi pertama num sama dengan 10. Terus masuk, apakah num lebih dari satu? Apakah 10 lebih dari satu? Bener kan? Terus masuk lagi ke for loop yang ini. Kita bakal nge-for loop lagi. Rentangnya adalah, berarti ini anak iterasi pertama dengan rentangnya 2 sampai, nah, akar 10 tuh berapa tuh? Kita lihat dari sini aja. Print in 10 pangkat 2. Eh, oh 10, pangkatnya setengah ding. Oh, kembalinya. Jadi kan akar 10 ya? Akar 10, akar 9 aja 3. Akar 10 berarti 3 komaan kan? Jadi kalau misalkan ini, paling paling ntar jawabannya 3. Ya, kan benar jawabannya 3. Oke, kita udah nih. Berarti range-nya adalah antara 2 sampai 3 tambah 1. 3 tambah 1 adalah 4. Oke, 3 tambah 1 4. Oke, kita masuk ke sini. Apakah num yang tadi kan numnya 10 ya, ingat ya. 10 dimodulus 2, berarti kan iterasi yang pertama 2. 10 dimodulus 2 apakah sama dengan nol? Benar kan? Berarti break, gagal. Berarti 10 itu bukan bilangan prima. Oke? Berarti ini gagal. Berarti ini nge-for loop lagi nih. Berarti kalau gagal itu dia bakal ngelanjutin nge-for loop yang awal lagi. Yang ini. Berarti lanjutnya adalah 11. 10 terus iterasi yang kedua adalah 11. Coba ya, 11 ya. 11, apakah 11 lebih dari satu? Karena ini 11 kan udah pasti prima. Apakah 11 lebih dari satu? Oh benar, 11 lebih dari satu. Terus kita bakal ini. 2, range-nya adalah 2 sampai 11 dipangkatkan setengah. Oke, coba ini. Kalau 11 dipangkatkan setengah. Oh, tetap 3 juga ya. Benar, tetap 3 juga. Jadi kan 3 tambah 1 4. Oke, antara range 2 sampai 4. Terus tadi 11. 11 dimodulus 2. Itu kan sisa ya? Sisa satu ya? Nah, karena ini benar, gimana sih? Oke, kan udah benar.
Oke, udah benar. Nah, lanjut lagi. Iterasi selanjutnya. 3. 11 di modulus 3. Itu kan juga ada sisanya. Lanjut lagi 4. 11 modulus 4. Oh, nggak ada sisanya. Berarti for loop ini, bentar. Oke, berarti for loop ini berjalan lancar. Berjalan lancar. Oke, selanjutnya adalah kita jalanin else-nya. Kita jalanin else-nya buat nambahin num yang tadi. Berarti kan numnya itu berhasil berhasil melewati ini, berhasil melewati ini. Terus selanjutnya adalah kita ngejalanin yang else. Karena kan tadi nggak jadi break ya. Karena kalau break itu semuanya total gagal. Total gagal dan ngelanjut for loop yang ini. Karena tadi udah berhasil, oke lanjut yang else, maka primanya menambahkan angka 11. Karena kan 11 emang angka prima. Gitu. Terus kalau udah selesai ini, lanjut lagi ke for loop selanjutnya, angka 12. Gitu. Gitu kurang lebih. Program pengurutan karakter. Kayak paham nggak sih yang ini? Paham nggak? Paham, oke. Oke, pengurutan karakter dalam suatu string. Ini, oh, ini menarik nih. Nah, kita diberikan suatu inputan kata, terus kita disuruh ngurutin katanya sesuai dengan tingkatan alfabet. Kalau misalkan H sama N kan lebih tinggian H, berarti sesuai urutan A, B, C, D, E, F, G. Ini N sama O kan lebih tinggian N, terus O, P, I, R, S, T, terus habis itu V, W, X, Y, Y, ya gitu. Jadi kita diminta untuk mengurutkan mengurutkan inputan kata agar sesuai dengan alfabet. Oke, nah ini, oh, nah ini nih, ada yang baru nih. Kita bikin suatu fungsi. Oke, udah bikin fungsi. Nah, kita pengen, oh, bentar, aku gini dulu deh. Kita bikin ini dulu. Atau input masukkan. Udah. Oke, terus tadi itu, nah, kalau misalkan print, sorted, apa? Nah, ini nih, ada yang baru nih, ada yang menarik. Kita kan tadi kan nge-input suatu kata ya. Suatu kata kan kalau misalkan kita pakai input, itu kan hasilnya suatu string ya. Suatu string. Nah, kita bakal belajar nih, baru nih suatu metode. Metode yang ada di tipe data list. Sorted dalam bahasa Inggris itu artinya mengurutkan kan, diurutkan. Sorting, diurut. Nah, kita bakal nge-sorted katanya. Nah, otomatis dia bakal nge-sorted sendiri. Tapi nanti outputnya itu adalah suatu list. Outputnya adalah suatu list. Jadi kalau misalkan ini dia, ya udah nanti ini outputnya emang suatu list. Tapi emang ini udah urut A, D, H, I sesuai urutan alfabet. Nah, maka dari itu kita harus kayak menyambungkan gitu kan. Menyambungkan setiap karakternya agar kita pengen hasilnya itu suatu satu kata gitu. Suatu AD.
HI. Kita pengen bentuknya hasil akhirnya tuh kayak gini. Dari bentuknya kayak gini, kita pengen hasil akhirnya kayak gini. Nah, caranya itu kita menggunakan join. Join, kita bakal menggabungkan semua karakter yang ada di sini. Semua elemen yang ada di sini. Nah, joinnya itu kayak gini cara penulisannya gini, join. Nah, maka dari itu nanti kalau misalkan aku langsung aja print gini aja, print kata. Misalkan dia akan jadinya ADHI. Jadi join ini akan membuat tadi yang bentuknya list itu kan terpisah-pisah tuh. Itu nanti bakal jadi satu gitu. Nah, misalkan aku punya kata hmm, oh, D, oh, I. Itu kan kayak tadi kayak udah benar gini. Terus misalkan, nah ini juga berpengaruh guys. Petiknya yang ini itu juga berpengaruh. Kalau misalkan ini petiknya nggak diisi apa-apa, itu berarti kita menggabungkannya itu emang tidak dipisahkan apa-apa. Jadi kalau misalkan petiknya ini emang kosong, jadi emang ya hasilnya pure kayak gini. Tapi kalau misalkan kita kasih strip deh, underscore gini. Nah, dia hasilnya kayak gini. Jadi tergantung isi yang ada di dalam petik ini. Misalkan kita satu gitu, nah maka dia bakal ngejoin, tapi dipisahkan oleh angka ini, angka satu. Kalau misalkan nggak ada isinya, berarti dia dijoin tanpa ada apa-apanya. Di tengah-tengahnya itu tanpa ada apa-apanya. Gitu. Gitu, deh. Kurang lebih kayak gitu. Menghitung jumlah angka ganjil genap dalam suatu rentang. Gampang mah ini. Gampang sih. Gampang skip. Hmm, oke. Kita bakal, oh, oke. Nah, ini nih. Kita bakal belajar slicing nih. Slicing. Slicing itu kalau misalkan kemarin-kemarin kita belajar suatu indeks ya. Indeks itu kan itu bakal menunjukkan suatu urutan dalam karakter string ataupun urutan list gitu-gitu kan. Kita bakal menggunakan slicing nih. Diberikan suatu inputan dengan suatu list 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita mau ngerotasi. Ngerotasinya itu berarti rotasi itu kan sama aja kayak diputar. Kita bakal ngeputar sebanyak dua. Jadi, dua depannya ini bakal pindah ke belakang, 3, 4, 5-nya bakal maju. 3, 4, 5-nya bakal maju, terus 1, 2-nya itu bakal pindah ke belakang. Gitu. Nah, gimana tuh? Oke. Oke, di sini kita udah punya list. Dua. Nanti kalau kita panggil fungsi putar list, oke, coba kita bedah dulu nih. Fungsi putar listnya gimana? Di sini ada dua parameter. Parameter list sama parameter jumlah rotasinya tadi.
jumlah rotasinya tadi. Oke. Nah, jika K lebih besar, jika K lebih besar dari panjang list. Oke, bentar guys, bentar. K-nya itu adalah tadi 2 ya. Oh, oke. Hmm, oke, ini yang awal, terus ini yang akhir. Nah, awal yang akhir tuh gimana? Kita kan tadi punya suatu rotasinya ada berapa? Rotasinya itu kita dimodulus terhadap panjang suatu listnya. Dimodulus ya, dimodulus. Kalau misalkan tadi kita K-nya itu adalah 2. 2 dimodulus sama panjang listnya adalah tuh 2, tuh 2, 3, 4, 5, 5. 2 dimodulus 5. Itu kan 2 dimodulus 5. Ya, hasilnya ya 2 ya. Iya, 2. Oh, Rian, 2 modulus 5. Iya, 2. Jadi kan tadi kan 2. 2 dimodulus 5, berarti kan K-nya ada 2. Terus kita bakal memulainya, kita bakal dimulai dari list minus 2 sampai akhir plus list dari awal sampai minus 2. Gimana tuh? Ya, bingung ya. Nah, kita coba gambarkan. Ini tadi kita kan punya suatu list 1, 2, 3, 4, 5. Nah, indeksnya ini 0, 1, 2, 3, 4. Oke? Terus, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Ini adalah minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1. Ini sama-sama indeks. Tapi ini indeksnya dimulai dari angka 0, 1, 2, 3. Bisa juga dimulai dari belakang. Tapi kalau dimulai dari belakang itu ini bagian minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Oke, tadi kan kita udah menemukan K-nya adalah 2. Jadi kita mulai dari minus 2 sampai awal. Bentar. Hmm, bentar. Minus 2. Oke, minus 2 di sini. Oke. Oh iya benar sih. Bentar, bentar. Minus 2 berarti kan 4 sampai akhir. Oh benar guys. Jadi kalian ingat-ingat ini aja. Aku panjangin. Kamu paham nggak usah indeksin gini. Jadi ini udah paham nih. Paham ini dapat ini. Ini. Paham. Beneran. Ya udah skip. Ini kan minus 2 ya. Minus 2 kan dimulai dari sini. Minus 2 titik 2 sampai akhir. Berarti minus 2 sampai akhir tuh 4 sama 5. 4 sama 5 berarti ditulis dulu. Nih 45-nya ditulis dulu. Terus ditambah dimulai dari awal sampai minus 2. Dari awal tuh berarti kan dari ini sampai minus 2. Minus 2 tuh sini. Ini kan 4 urutannya ini. Tapi kan minus 2-nya nggak ikut ya. 4-nya nggak ikut. Jadi 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3-nya yang akhir. Nah, 45-nya yang awal. 1, 2, 3-nya yang akhir. Gitu. Aduh, capek. Gitu, paham lah ya? Ya, oke.
Bilangan terbesar kedua. Bilangan terbesar yang kedua. Ini ada 55 yang terbesar, 55 terbesar. Oh, yang terbesar yang kedua adalah 46. Bilangan terbesar kedua. Oke, kita punya suatu list. Nah, ini nih, kita ada suatu yang namanya method set. Method set itu kita membuat agar di mana suatu listnya itu, kalau misalkan ada nilai yang duplikat, itu bakal dinilainya satu aja. Jadi kalau misalkan ini ada yang duplikat kan, 55 sama 55. Nah, 55-nya itu bakal dihilangin. Jadi 55-nya bakal cuma ada satu doang. Itu. Nah, dibalikin lagi ke list. Dibalikin lagi ke list. Ini deh, biar aku... Soalnya kalau set itu bentuknya beda lagi. Bentar. Tadi kan list dengan... Jadi bentuknya 20, 34, 55, 12, 46, sama 55. Kita print... Eh, kok bisa ini sih? Kok bisa... Kok bisa ini? Bentar. Duh, error nih. Oh, udah bisa. Kita bikin suatu brand set list. Kita bikin print list. Itu sebenarnya beda. Nah, nih, tandanya kalau misal, jadi ini sama-sama tipe data. Sama-sama tipe data. Ada yang namanya tipe data list, ada yang namanya tipe data set. Itu materi baru sih ntar. Nah, bedanya apa? Kalau suatu list itu dibolehkan angkanya itu duplikat bisa. Tapi kalau suatu set, jadi set itu adalah himpunan, guys. Jadi kalau kalian di matematika, kalau ingat-ingat lagi, di dalam himpunan itu nggak boleh ada angka yang sama. Karena himpunan itu nilainya adalah unik. Di dalamnya adalah unik. Jadi kalau misalkan ini aku convert list ke set. Ini kan cara sintaks nge-convert ya. Nge-convert list menjadi set. Nah, maka yang duplikat dia bakal hilang. Jadi hasilnya kayak gini. Nah, terus tadi ini kodenya, bentar. Nah, ini kodenya, aku bakal ngelis lagi. Aku bakal balikin lagi ke list. Balikin lagi ke list, print list, set list. Nah, dia bakal balik lagi ke list. Dilihat ini tanda kurungnya beda. Ini kurung kurawal, kurung siku. Itu beda ya. Kalau kurung kurawal itu set, kalau kurung siku itu adalah list. Oke, tadi bentuknya udah kayak gitu. Nah, selanjutnya aku bakal nge-sort. Nge-sort, tapi reverse-nya itu adalah true. Berarti dia bakal mengurutkan dari besar ke terkecil. Kalau misalkan reverse-nya itu false, reverse itu kan dibalik ya. Kalau misalkan reverse-nya itu false, dia bakal ngurutin dari kecil ke besar, gitu. Terus dia bakal return. Returnnya adalah dia bakal nge-returnnya otomatis kan indeks ke satu kan. Karena kan kita tadi tujuannya untuk terbesar kedua ya. Terbesar kedua, kalau terbesar kedua itu kan sama ajanya urutan indeksnya yang ke satu. Kalau indeks yang ke nol kan itu yang pertama. Indeks yang ke satu itu yang kedua, gitu. Dia bakal langsung output untuk akses ke indeks yang ke satu. Jadi itu urutan yang kedua. Itu. Maka outputnya adalah 7. Ini 8 kan terbesar pertama. 7 terbesar kedua. Gitu. Jadi ingat-ingat aja kayak ini kayak method sort. Jadi sort itu bisa digunakan di dalam suatu list bisa, di dalam suatu set juga bisa. Jadi sort itu untuk mengurutkan sorting.
Tapi ini juga bisa diatur nih, reverse-nya bisa reverse terus sama bisa reverse-nya bisa false. Oke, ini apa nih? Nyari angka kecil, oh, gampang, gampang, gampang. Ini udah, ya udah. Ini udah juga jadi. Ini kan paling kan kayak kita bisa nge-start, habis itu tinggal akses aja indeks yang pertama sama indeks akhir, yang besar sama kecil. Ini kita masih gampang ya, karena kan kita dibantu oleh kata-kata start. Kalau misalkan kita nggak ada start, kita bisa aja tuh manual yang tadi, yang perbandingan. Kita ngambil angka pertama, terus ngeiterasi terus, dibandingin ke angka selanjutnya, dibandingin lagi ke angka selanjutnya, mana yang paling terbesar. Itu cara manualnya. Kalau singkatnya, tadi karena kita sudah dibantu oleh metode yang namanya sort. Nah, sort pun dibalik kinerja sort, nah itu, sort itu menerapkan algoritma yang tadi dibandingkan secara manual. Ambil angka pertama, terus dibandingin lagi ke angka selanjutnya. Kalau lebih besar, maka terbesarnya diupdate lagi, dibandingin lagi ke setelahnya, diupdate lagi gitu. Cara kerja sort tuh kayak gitu. Ini kayaknya udah juga menampilkan pola segitiga angka, menghitung faktorial dengan while loop. Ini juga pernah, kalau nggak salah, tinggal 5 kali, 4 kali, 3 kali, 2 kali, satu doang. Udah pernah. Ini membalikan reverse. Oh, kalau reverse menggunakan bawaan reverse atau oh ini. Ya, betul. Nah, tadi kan kalau cara manualnya kita bisa menggunakan for loop ya. For loop terus di reverse satu persatu. Kita mengakses indeks terakhir dulu, indeks yang selanjutnya, 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 selanjutnya. Nah, kita bisa mengerjakannya dengan reverse ini. Nah, misalkan kata adalah Python, print, reverse kata. Ntar kita bikin satu list dulu deh. Kata, ya, kalau misalkan kita print, bisa juga ya. Nah, sorry, sorry guys. Jadi kayaknya aku pernah reverse, dan aku agak lupa. Aduh, reverse. Nah, keren, Kak. Oh ini, cara penulisannya gini aja. Oke, tadi udah bener ya. Reverse, terus dalamnya kata yang pengen di reverse. Terus kan kalau tadi reverse itu kan hasilnya itu adalah suatu list. Itu adalah suatu list. Jadi untuk menggabungkannya
diperlukan join gitu. Coba di print, print. Hmm, Oke, kembali ya hello world-nya. Karena hasil dari reverse itu adalah suatu list. Jadi reverse itu adalah suatu metode yang digunakan dalam tipe data list. Jadi nanti ini yang aku highlight ini bakal menghasilkan suatu list list tanda seru D L R O W. Nah, tadi karena list kita pengen menggabungin digabunginya dengan cara join. Kita bakal pakai method join. Itu hmm, ini bisa pakai reverse. Ini gampang lah untuk mendeteksi angka. Bisa program tebak angka dengan batas kesempatan. Ini kayak agak panjang sih. Kalian juga bisa coba-coba nih tugas rumah ini. Hitung jumlah bilangan genap dalam rentang. Oh, ini tadi kayaknya udah juga. Genapnya ada 5. Ya tinggal pakai rumus ganjil genap aja ya. Rumus ganjil genap. Program menerima input daftar angka dan mengurutkannya dalam urutan menurun. Nah, urutan menurun. Tadi ya pakai reverse ya. Enggak, pakai sort. Tapi reverse-nya adalah, tapi reverse-nya adalah false. False. Iya, reverse-nya adalah false. Jadi dia bakal mengurutkan dari terbesar sampai terkecil. Gitu. Oke, selesai. Pas jam 2. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak, oke, ya udah. Kalau kayak gitu, mungkin sekian beberapa metode ya, metode-metode yang pasti sangat berfungsi. Ada reverse, ada sort, ada slicing juga tadi. Oke, mungkin sekian untuk hari ini. Dan terima kasih udah hadir di kelas hari ini. Oke, selamat melanjutkan aktivitas. Oke, terima kasih.